Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Abdul Wafur ingin menjelaskan tentang klasifikasi manajemen risiko. Di sini klasifikasi manajemen risiko ada 4. Yang pertama yaitu risiko operasional. Risiko operasional ini risiko yang muncul disebabkan kesalahan berfungsinya suatu sistem internal yang berlaku, kesalahan dari manusia atau kegagalan dari sistem. Jadi sumber terjadinya risiko operasional yang paling tinggi dibanding risiko lainnya yaitu selain bersumber dari aktivitas disebutkan di atas, dapat juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem teknologi dari informasi, sistem informasi dari manajemen, atau juga sistem pengelolaan dari sumber daya manusia. Jadi risiko operasional itu juga sistem operasional. Yang kedua, risiko eksternal. Risiko eksternal yang timbul dari faktor lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal dapat menimbulkan kondisi yang kondusif bagi bencana yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko eksternal ini dapat menimbulkan kondisi yang merugikan. Kerugian adalah suatu penyimpangan yang tidak diharapkan. Ya, siapa sih yang mau mengharapkan kerugian? Tapi ada beberapa tumpang tindih di antara kategori ini, tetapi sumber penyebab kerugian dan juga risiko dapat diklasifikasi sebagai suatu risiko sosial, risiko fisik, juga risiko ekonom. Menentukan sumber risiko adalah sangat penting karena akan mempengaruhi penanganannya. Jadi risiko eksternal ini pasti ada penanganannya karena bisa ya tergantung diri kita, bisa menjadi lebih baik, bisa bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Apa yang kekurangan kita bisa ditutupi dengan kelebihan kita gitu. Risiko yang ketiga itu risiko finansial, ya adalah suatu risiko yang dihadapi oleh investor akibat dari ketidakmampuan emiten saham dan juga obligasi memenuhi kewajiban penyebaran baik dividen serta pokok pinjaman. Yang keempat, yang terakhir, risiko strategis adalah suatu risiko terjadinya keadaan yang tidak terduga yang bisa mengurangi kemampuan para manajer untuk dapat mengimplementasikan strateginya secara signifikan. Yaitu 4 risiko tadi yang saya ketahui klasifikasi manajemen risiko. Jadi kesimpulannya, manajemen risiko mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya manfaat yang diperoleh menerapkan manajemen risiko di antaranya yang pertama, berguna dalam mengambil keputusan, menangani masalah-masalah yang sukar, memudahkan dalam estimasi, memberikan pendapat dan juga intuisi dalam pengambilan keputusan dihasilkan dengan cara yang benar. Manfaat dari manajemen risiko ini diberikan terhadap perusahaan bisa dibagi dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, manajemen risiko kemungkinan dapat mencegah perusahaan dari suatu kegagalan. Yang kedua, manajemen risiko dapat menjunjung secara langsung peningkatan dari laba. Yang ketiga, manajemen risiko bisa memberikan laba secara tidak langsung. Ada juga manfaatnya dari manajemen risiko ini.
manfaat manajemen risiko ini dalam suatu perusahaan sangat jelas, secara implisit terkandung di dalamnya suatu ataupun lebih sasaran yang nantinya dapat dicapai manajemen risiko. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.